cara kita untuk supaya kita tidak terjebak dengan ujudu kazanbun Ustaz. Ada dirimu itu dosa. Karena tadi Ustaz sudah sangat terang dan jelas menjelaskan bahwasanya wal awalu wal akhiru wal zahir wal batinu. Artinya apa? Diri kita dari awal kan sudah tidak pernah ada, Ustaz. Lalu bagaimana untuk cara kita menghilangkan adanya wujud dirimu itu dosa, Ustaz? Yes. Nah, bagaimana itu apa ya, Ustaz? Ya, kita mesti ikhlas ya, menyerahkan diri kita ini kepada Allah zahir dan batin, bahwa akuilah kita di hadapan Allah tidak pernah ada sejak mula adanya. Kuburkanlah diri ini untuk selama-lamanya. Nyatakanlah Allah saja yang wujud dan yang ada, dan akui pula kita tidak pernah wujud dan tidak pernah ada sejak mula adanya. Sejak mula adanya itu, sejak Allah itu wujud, di situ kita tidak pernah ada. Karena Allah lah yang wujud awalnya sampai akhirnya. Allah yang wujud zahirnya sampai kepada batinnya. Jadi kalau dalam bahasa kaji, kita mesti keluar dari diri kita. Jadi keluar daripada diri itu maksudnya, inilah yang dikatakan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajal sampai. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Ini maksudnya mati di dalam hidup. Mati sebelum ruh meninggalkan tubuh ini. Makna yang sebenarnya, apa yang dimatikan? Yang dimatikan itu adalah rasa keakuan diri yang merasa wujud dan yang merasa ada itu. Ini mesti diakui. Dan itu semua adalah bentuk anugerah Allah juga kepada kita. Bentuk anugerah Allah. Tapi ketika kita sudah ada kesadaran untuk melepaskan diri ini, untuk keluar dari diri kita ini, sebenarnya kita sudah diberi Allah rahmat. Allah sudah beri kita anugerah. Allah sudah beri kita ini pemahamannya. Allah sudah tarik batin itu. Bukti Allah tarik batin kita. Maka muncullah suatu kesadaran di dalam diri bagaimana kita ini betul-betul zahir dan batin tidak pernah ada. Yang ada itu zahir batin hanyalah Allah semata-mata. Ini dilatih. Makanya orang-orang arifin itu selalu melatih pandangan hati ini dengan cara hapuskan sekalian alam dan hapuskan pula sekalian diri dalam pandangan hati. Bahwa dalam pandangan hati sekalian alam, sekalian diri tidak pernah ada. Yang ada itu hanyalah Allah semata-mata pada alam dan pada diri. Ini dilatih. Jadi bahasa yang mudahnya begini. Pandang dengan mata zahir, kemudian tilik dengan pandangan basiroh. Tilik dengan pandangan basiroh. Iya. Pandang dengan pandangan mata zahir, yang nampak itu adalah makhluk. Yang nampak itu adalah ciptaan. Yang nampak itu adalah insan. Yang nampak itu adalah alam. Ini pandangan zahir. Setelah dipandang dengan pandangan zahir, yang nampak makhluk, alam, ciptaan tadi, lalu pandang dengan pandangan basyirah. Rupanya makhluk itulah sebenarnya wujud nyatanya Allah itu. Kalau bahasa Ustaz selalu, yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan baharu itu yang jadi baharu. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Makanya Allah mengatakan, khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Muhammad. Itu sebenarnya nyatanya aku itu tempat memandang nyatanya diriku. Yang kedua, wa khalaqu Adam ka suratihi. Aku jadikan juga Adam itu juga tempat memandang rupanya akan diriku. Yang ketiga, khalaqal insan ala surati Rahman. Dan dijadikan insan itu juga tempat memandang akan rupanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku, Adam itu aku, Muhammad itu aku. Maka akulah yang bernama Allah.
Wujud aku yang bernama Muhammad, rupa aku yang disebut Adam, rahasia aku yang disebut insan. Iya, Ustaz. Jadi insan itu rahasiaku, Adam itu rupaku, Muhammad itu wujudku, Allah itu diriku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung zatku sendiri. Aku yang menanggung sifatku sendiri. Aku yang menanggung asma dan af'alku sendiri. Dikiaskanlah perjumpaan Adam, perjumpaan Muhammad, perjumpaan insan kepada Allah, perjumpaan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Jadi perjumpaannya sekali saja seumur hidup. Bukan sekali 24 jam, apalagi 2 kali 24 jam. Melapor ke Pak RT nanti. Jadi Ustaz, maksud dan makna satu perjumpaan itu apa? Satu perjumpaan rahasia, kemudian nama, rupa, satu wujud. Itu makna yang bisa kita ambil apa, Ustaz? Makna yang kita ambil dari itu, hanya Allah cuma satu-satunya. Kalau Allah satu-satunya, maka dikiaskanlah dengan bahasa hakikat perjumpaan makhluk itu dengan Allah perjumpaan satu wujud. Ya, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Itulah cara menghantarkan pemahaman kepada wahdatul wujud. Hanya dia satu-satunya yang wujud. Jadi kata-kata ini untuk menghantarkan kepada makna wujud yang sebenarnya, itulah wujud Allah satu-satunya. Karena Allah yang bercermin. Allah ingin melihat dirinya. Jadi kata itu hanya menghantarkan paham saja. Iya. Sebenarnya kalau kita dah sampai kepada paham, Allah itu segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya rupa diri Allah, maka jangan disebut lagi perjumpaan satu wujud. Tidak ada lagi sebutan itu. Tidak ada bahasa perjumpaan lagi. Memanglah kata Ustadz, yang songgok kok dia lah tuh, yang satu batangnya dia lah dia, yang segala yang wujud dia itu apa juga lagi. Di situ makna kala lisan keluh lidah itu. Tapi kalau tidak dizahirkan dalam bentuk kata-kata, tidak dizahirkan dalam bentuk ucapan dan lafaz, bagaimana umat ini akan paham tentang dirinya itu? Bagaimana dia akan bisa mengenal Allah padahal Allah itu sudah nyata pada dirinya? Contoh aja lah. Sebelum Pak Jul dengan Pak Sodik ini mampu mengenal Allah zahir dan batin secara sempurna, wujud nyata pada diri ini, pasti Pak Jul dengan Pak Sodik ingin mencari dan menemui Allah. Sekarang ketika Pak Jul dan Pak Sodik sudah menemui Allah, sudah mengenal Allah pada diri sendiri, maka ketika itu perlukah Pak Jul dan Pak Sodik mencari-cari Allah juga lagi? Tidak perlu, Ustaz. Kenapa tidak perlu lagi dicari? Karena sudah nyata dia. Ya, karena udah nyata. Iya, Baru kita mengatakan tidak perlu lagi setelah apa tuh? setelah kita mengenal. Setelah kita mengenal, kita ada berjumpa. Makanya nikmati, jalani aja di situ. Jangan ada bahasa mencari juga lagi. Jangan ada bahasa mengenal juga lagi. Kalau ada bahasa mengenal, tanda belum kenal. Iya, Kalau ada bahasa mencari, karena dia belum menemuinya. Orang kalau sudah mengenal, sudah menemuinya, tidak ada bahasa mengenal, tidak ada bahasa menemui. Memang ada dia nih, nah. Itu dah. Iya, salah. Itu lagi. Iya, salah. Itu yang Ustaz maksudkan dengan bahasa kasab itu mayakhruju baina syafatai ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah suatu isyarat dan iktibar saja. Pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diucapkan itu. Kata-kata ini hanyalah menghantarkan kepada makna yang sebenarnya. Kata-kata itulah duduknya di sifat. Sifat itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah nur. Makanya katakan al-ilmu nurullah. Ilmu itu adalah nurnya Allah. Ilmu itu adalah nurnya Allah. Jadi orang bisa mengenal itu dengan ilmu. Dengan ilmu lah orang mengenal Allah. Ya, kalau dalam penyampaian bahasa kaji gini, dengan ilmu nyatalah zat itu. Dengan zat nyatalah sifat. Dengan sifat nyatalah asma. Dengan asma nyatalah af'al. Dengan af'al nyatalah perbuatan itu. Dengan perbuatan nyatalah gerak itu. Makanya setiap gerak
itu nyata karena ada perbuatan. Ya, Ustaz. Setiap perbuatan itu nyata karena ada asma. Asma itu nyata karena ada sifat. Sifat itu nyata karena ada zat. Zat itu nyata karena ada ilmu.